Puji Tuhan. Saya pertama-tama mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Selamat datang juga yang sudah pernah hadir tapi balik kampung. Pagi hari ini ada di sini kembali. Di sini ada balik sini, di sini ada juga ya. Dalam momen Lebaran saya ingin berterima kasih bahwa Bapak Ibu yang ada di Pekanbaru dalam momen Lebaran jalan-jalan boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Seperti tadi WL sudah katakan, Bapak Ibu bukan baru, tapi di sini adalah keluarga bersama. Kami sambut dengan sukacita. Amin. Mari kita buka ayat firman Tuhan kita. Saya ingin kita baca dalam 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ke 10 saya baca. Saya undang kita sama-sama berdiri. Saya baca ya, Bapak Ibu perhatikan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergi ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Ini udah kedua ya. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, ini ketiga kali. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah, tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicara Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, anugerah dan kemurahan-Mu melimpah. Pagi hari ini ketika Tuhan masih mengizinkan kami mendengarkan firman Tuhan, kami rindu firman-Mu tertanam seperti benih yang tumbuh subur dan menghasilkan 100 kali ganda. Berkati dan urapi hamba-Mu supaya kebenaran firman-Mu dapat hamba-Mu jelaskan. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Tolong ditayangkan slide dari tema pada pagi hari ini. Coba kita baca temanya. 1, 2, 3. Sekali lagi supaya mantap, yang kuat. Ya, ketika saya baca ini, saya juga menyatakan diriku, apakah aku menjadi tuan atau hamba atas apa yang kudengar? Kalau saya menghadapi jemaat, saya akan mengatakan, apakah Anda menjadi tuan atau hamba atas apa yang kudengar? Nah, saya mulai dulu dengan kata Samuel. Samuel, arti Samuel di sini kalau ada nama Samuel bagus sekali ya. Apalagi ada Samuel Godwin, double. Samuel itu artinya
Sama, dari ada kata sama dengan El. Ini El ini Tuhan. Jadi Samuel itu artinya Tuhan telah mendengar. Kalau Tuhan tidak mendengar, doamu tidak akan dijawab. Ya. Tuhan telah mendengar. Kita senang punya Tuhan yang mau mendengar. Ya kan? Kalau Tuhan mendengar, Tuhan pasti menjawab. Nah, kita tadi sudah baca, pada zaman itu jarang sekali ada firman Tuhan, jarang sekali ada penglihatan. Samuel kita tahu dia adalah anak yang dinazarkan, artinya anak yang dijanjikan oleh ibu yang bernama Hana, oleh karena hatinya pedih, hatinya sangat pedih oleh karena Tuhan menutup kandungannya sehingga madunya bernama Penina selalu mencemooh dia. Dari dulu sampai sekarang, ya. Begitu juga. Nah, pagi hari ini kita melihat bahwa ketika doa daripada Hana dikabulkan, anak ini lahir, nazarnya gini, kalau nanti anakku lahir, aku akan serahkan kepada Tuhan. Ini nazar daripada ibu. Kalau kita baca, ya, di dalam Samuel pasal pertama, ketika anak ini sudah cerai susu, maka dibawalah anak ini dititipkan untuk tinggal di Bait Allah. Di sana dia tinggal di bawah pengawasan Imam Eli. Firman Tuhan tadi ayat pertama katakan, pada masa itu firman Tuhan jarang. Ya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pertanyaan saya, kalau nggak ada firman Tuhan, apa yang kita dengar? Suara apa yang masuk dalam telinga kita? Karena tadi temanya gini, apakah aku menjadi tuan atau hamba atas apa yang aku dengar? Ketika firman Tuhan tidak ada, ketika penglihatan-penglihatan tidak ada, maka apa yang ada? Dulu belum ada suara notifikasi handphone, kring, atau tak tik tuk itu suara WA. Ya kan? Sekarang kalau lagi berdoa pun ketika HP bunyi kring, doa bisa berhenti. Betul atau betul Bapak Ibu? Kita harus akui apa secara benar. Ya kan? Tidur pun mungkin sudah janji ya. Besok saya ke rumah Pak, saya boleh titip nama ya. Enggak apa-apa kan? Kan enggak ada tujuan lain, hanya untuk pembelajaran saja. Saya titip nama. Saya titip nama, pakai nama Pak Marbun. Saya senang pakai nama Pak Marbun nih. Asal saya ngomong namanya sama April sama, ketawa-ketawa saja. Ya kan? Udah tidur nih jam 11 malam, kering, Pak Marbun tadi pagi sudah didengar. Ada nanti orang mau ngantar 1M. Wah, kering, langsung bangun. Betul nggak? Nah, ini jujur ngomong kan? Gitu. Tapi kalau misalnya suara Tuhan kata apa? Kata, Joni. Ngantuk, ke suara siapa itu? Tuh, saya pernah waktu itu masih umur 16 tahun. Tidur tengah malam ada seorang memanggil saya. Nama saya jelas dia panggil. Tapi bukan nama Herman, nama kecil saya, yang tahu cuman istri saya. Ya kan? Begitu dia panggil, saya terbangun, langsung berlutut, langsung berdoa. Saya tahu itu suara Tuhan. Nah, ketika zaman itu jarang terjadi ada firman, penglihatan pun tidak ada, sehingga suara siapa yang dikatakan bahwa dia dititipkan di Bait Allah, hidup dan tinggal di Bait Allah dari kecil di bawah pengawasan Imam Eli. Celakanya Imam Eli pun antenanya sudah rusak. Ya, sempat 2 kali dia katakan, bukan aku yang memanggil engkau anakku, pergilah tidur. Seharusnya di dalam Bait Allah itu cuma ada suara Tuhan. Nah, ini gambarannya kita kadang datang dari ibadah. Puji Tuhan, nyanyi, bersorak-sorai, kita menyebut nama Tuhan. Tapi kita tidak dengar suara Tuhan. Miris nggak? Miris. Ya. Banyak sekarang jemaat datang ke gereja
baju pakaian paten, aksesoris semua cukup. Tapi mirisnya tidak dengar suara Tuhan. Nah itu dia. Ya, nanti kita lihat teguran Tuhan nanti. Tapi sekarang kita bahas dulu ini. Ketika kita ada di rumah Tuhan, tidak menjamin kita dengar suara Tuhan. Perhatikan di sini. Imam Eli, Samuel dibesarkan. Ketika kita ada di rumah Tuhan, tidak menjamin kita dengar suara Tuhan. Coba periksa hati kita, apakah kita dengar suara Tuhan atau tidak. Ya. Sampai kedua kali dipanggil Samuel pergi kepada Eli. Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Enggak, aku tak panggil engkau anakku, pergilah tidur. Tapi ketiga kalinya barulah Imam Eli sadar, ini antena sudah mulai rusak. Kalau antena nggak rusak, sekali saja sudah tahu. Baru Imam Eli katakan, pergilah tidur anakku. Kalau nanti datang suaranya sekali lagi, jawablah. Apa jawabannya? Coba ayat 10 kita baca kembali. Karena ayat 10 ini menjadi ayat pokok kita. Ya. Lalu datanglah Tuhan berdiri sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ada kata berbicaralah, kalau bahasa Indonesia kata lah itu artinya sesuatu yang dipersilahkan. Datanglah, bicaralah. Tapi bahasa selanjutnya yang lebih bagus, hambamu mendengar. Di sini kita perhatikan bahwa Samuel menempatkan dirinya menjadi hamba atas apa yang dia dengar. Dengan rendah hati dia berkata, berbicaralah, hambamu mendengar. Kadang kita bukan menjadi hamba atas apa yang kita dengar. Saya kasih contoh, pengalaman saya pada waktu 2 tahun yang lalu, kami pergi ke Medan dalam rangka mengikuti seminar. Dari Brastagi kami menuju ke Samosir. Kan mau menuju ke Samosir itu kami jalan dari, saya nama Tele, ya dari Tele, harusnya saya belok kiri karena saya setir. Tapi karena kami di mobil itu sambil cerita-cerita, sambil ngobrol-ngobrol, yang dia bilang suruh belok kiri nggak dengar, dan mata juga tidak melihat tanda-tanda mana untuk belok kiri untuk menuju ke Tele, gitu. Kami jalan terus. Artinya apa? Ketika Waze membimbing kami dengan suaranya, aku tidak mau taat kepada suara itu. Aku menjadi tuan atas suara itu karena aku yang memutuskan. Maka aku jalan terus. Harus belok, aku jalan terus. Setelah jalan tambah jauh, saya lihat itu suara sudah nggak ada, suara untuk bicara sama kita lewat Waze nggak ada. Kemudian itu pun terus saja. Setelah berapa lama? 17 kilo dari Simpang untuk belok ke Tele itu, barulah beberapa kita yang di mobil coba tanya orang. Kami mampirlah di warung, tanya, Pak, kami mau ke Samosir, jalan menuju ke Samosir di mana? Oh, Bapak sudah jauh lewat. Mungkin sudah ada sekitar 17-18 kilo. Orang itu paham karena memang daerah sana dia kan. Akhirnya kami balik. Resiko apa? Habis bensin, habis waktu, betul? Akhirnya kami balik. Untung yang kami tuju itu bukan jurang. Kalau jurang, nggak usah saya ngomong. Kalau jurang, ya habis. Begitu kan? Jadi kadang kita tidak memposisikan kita sebagai hamba untuk mendengar apa yang kita dengar. Kita menjadi tuan untuk apa yang kita dengar. Persis seperti gambar ini yang saya alami. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Suara apa yang Bapak Ibu dengar? Kemudian apakah Anda memposisikan hidup Anda sebagai hamba untuk suara yang Anda dengar?
Beberapa ayat maju ke depan kita baca. Coba kita baca 1 Samuel pasal 13. Saya ingin baca ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini berbicara tentang seorang raja. Raja pertama, Raja Saul. Tadi kita bicara Samuel, itu berbicara tentang imam. Atau mewakili imam, atau mewakili nabi. Sekarang kita berbicara mewakili raja. Nanti contoh ketiga kita berbicara tentang rakyat. Jadi saya ambil 3. Karena sebagai laki-laki kita berfungsi sebagai imam, sebagai nabi, dan juga sebagai raja. Kita lihat di sini. Raja ini dipesankan oleh Samuel. Pesannya apa? Coba buka di dalam 1 Samuel 10 ayat 8. Ya. Hari ini lebaran. Ada double liburan. Hari ini minggu kan? Minggu biasa libur. Tapi hari ini kan juga lebaran. Ya kan? Karena double lebarannya, double waktu kita ibadah. Biasa 2 jam, kita jadi 4 jam. Setuju? Nah. Gitu ya. Nah, ayat 8. Engkau harus, ini kata Samuel, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah. Kalau camkan itu adalah suatu tanda seru, suatu ucapan yang betul-betul harus ditekankan. Camkanlah, aku akan datang. Artinya apa bahasa Indonesia? Pastilah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Nabi, wakil Tuhan. Dia katakan camkan. Ingat, aku pasti datang, tapi kau harus tunggu 7 hari. Nah, ketika Saul berperang dengan bangsa Filistin dan rakyatnya udah kucar-kacir, dia tidak sabar menunggu kedatangan daripada Samuel. Dia ambil alih jabatan imam. Dia bertanya kepada Tuhan. Ketika Samuel datang, dia katakan, kamu bodoh. Bodoh. Artinya apa? Artinya ketika dia dengar suara Tuhan lewat Samuel, dia tidak menjadikan posisi hidupnya sebagai hamba untuk apa yang dia dengar, tapi dia menjadi tuan atas apa yang dia dengar. Karena dia yang memutuskan. Setelah dia dengar begitu, dia yang putuskan, oh harusnya begini, harusnya begini. Kadang-kadang kita mendengarkan berita untuk disampaikan kepada seseorang. Contoh begini. Kita dengar berita. Berita yang kita dengar itu adalah orang tua si A sudah tiada. Betul? Logika kita mengatakan, anak seseorang itu sudah tiada karena kecelakaan. Logika kita mengatakan kalau kita ngomong sama orang tuanya, nanti orang tuanya pingsan. Itu kan logika kita. Maka kita datang ngomong sama orang tuanya, ibu apa kabar? Ibu sehat? Oh iya. Dia mulai poles bahasanya, ngomong yang lembut, ngomong yang ngalor ngidul terus supaya senang tuh. Baru nanti baru bilang, anak ibu sekarang kondisi sakit keras, sudah masuk ruang ICU. Padahal sudah lewat. Berarti apa? Berarti kita menjadi tuan atas apa yang kita dengar. Kita pilah-pilah, kita urai-urai, kita rancang dengan bahasa kita. Betul? Kita sering dengar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan A, kita maunya B. Misalkan Tuhan katakan, harus kita memberi pengampunan. Misal nih, suami istri tengkar. Tuhan bicara sama suami, harus memberi pengampunan. Atau bicara sama istri, harus memberi pengampunan. Karena istri sering dengar nyanyi, sakitku di sini, sakitku di sini, sakitku di sini. Dia bilang, gak bisa aku mengampuni.
hatiku masih belum lepas. Itu kenyataan. Itu kenyataan. Saya nggak bisa mengikuti lagu itu yang bilang sakitnya di sini, sakit di sini, aku nggak bisa gitu. Tapi kira-kira memang begitu. Hatiku sakit, aku nggak bisa mengampuni. Padahal Tuhan katakan memberi pengampunan. Itu saya kasih contoh bahwa artinya kita tidak bersedia menjadi hamba untuk apa yang kita dengar. Nah, sekarang cek dan recheck. Selama kita menjadi anak Tuhan, apakah kita menjadi tuan atas apa yang kita dengar, atau sebaliknya kita menjadi hamba atas apa yang kita dengar? Kalau menjadi tuan tadi, resikonya, kata Samuel, sedianya Tuhan akan mengokohkan kerajaan. Tetapi sekarang karena engkau tidak bersedia mendengar akan perintah Tuhan, maka kerajaanmu akan habis. Tidak lagi berkelanjutan. Bagaimana dengan kerajaan bisnismu? Bagaimana dengan kerajaan rumah tanggamu? Saya sedih ketika saya mendengar seseorang, ini nyata. Saya tidak perlu sebut orang, nyata. Seseorang yang begitu mengasihi anaknya. Anaknya ada 2 orang. Begitu mengasihi anaknya. Tapi ketika ketika ibunya sudah meninggal, harta sudah dibagi-bagi, yang anak ini tidak memperdulikan bapak, padahal bapaknya sangat sayang kepada anaknya. Saya mau sampaikan kepada bapak ibu, jangan salahkan siapa-siapa kalau misalnya anak kita pada akhirnya seperti contoh ini. Baca nanti di dalam Ulangan pasal 28. Kalau kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, resikonya kalau manfaatnya ayat 1 sampai ayat 14, tapi resikonya ayat 15 sampai ayat 60. Lebih banyak resiko daripada keuntungan. Ya. Jadi orang tua harus dengar-dengaran supaya anak juga menjadi anak yang dengar-dengaran. Tapi kalau orang tua nggak dengar-dengaran, resiko. Saya bukan mau menghakimi, tidak. Tapi nanti Bapak Ibu baca saja, banyak. Ya, banyak. Saya mau katakan kalau terjadi sekarang kerusakan daripada generasi sekarang, itu tidak lain dan tidak bukan karena dampak daripada generasi sebelumnya. Kalau orang tua tidak mau hidup kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, efeknya nanti kelihatan di dalam anak. Bukan saya mau menakut-nakuti, tapi bacalah firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saya kembali ke sini. Kalau kita menjadi tuan atas apa yang kita dengar, kita pilah-pilah apa firman Tuhan yang cocok untuk kita atau kita menguraikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau, itu mengandung resiko seperti ini. Raja Saul, Tuhan katakan ampuni. Belum bisa aku ampuni, hatiku masih sakit. Berarti kita tidak menjadi hamba atas firman Tuhan, kita menjadi tuan atas firman Tuhan. Sekarang kita lihat contoh bagaimana kalau kita menjadi hamba atas firman Tuhan. Kita ambil contoh masyarakat biasa. Ya, masyarakat biasa itu namanya seorang janda. Kita tahu kalau janda itu kan janda dengan seorang anak. Ya, walaupun dia kondisi janda. Kemarin kami berkunjung kepada seseorang mantan pegawai. Sudah posisi janda dengan 3 anak. Kami bercerita-cerita, apakah kamu sudah beli rumah ini udah besar gitu. Dia bilang, kami sewa Pak. Belum kami beli rumah. Ya, status janda. Kenapa kamu sudah kerja gitu lama belum beli rumah? Bapak kan enggak tahu, saya lebih tahu. Saya punya 3 anak. Anak ini mau sekolah, ini mau sekolah, ini mau sekolah, biayanya semua saya tahu. Jadi saya nggak mau beli rumah. Saya mau semua ini untuk anakku sekolah supaya berhasil. Berarti apa? Hatinya lebih mengasihi anak daripada mengasihi rumah, betul? Gitu. Kita lihat di dalam kisah
1 Raja-Raja pasal 17. Nggak usah buka. Di sana ada namanya janda Sarfa, betul? Janda Sarfa kita semua tahu kan, kita anak Tuhan. Ketika terjadi musim paceklik, ketika datang musim paceklik datang, maka semua orang merasa butuh makan, butuh lain sebagainya. Betul? Nah, ketika datang Nabi Elia kepada dia katakan, berikan untuk aku dahulu. Padahal firman Tuhan katakan, janda itu punya apa? Punya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Kita baca saja supaya kita jelas. Coba kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Saya akan baca. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya baca. Ya. Ayat 12 saja mulai. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Ini adalah persediaan terakhir untuk kebutuhan dia dan kebutuhan anak dia. Datang Nabi berkata, olah itu untuk aku dulu. Ya, sekarang supaya semua jemaat rasa enak bahwa ini hamba Tuhan betul-betul tidak mata duitan, maka ketika hamba Tuhan bilang lebih penting menjaga keluarga daripada Tuhan, semua pasti setuju. Termasuk mungkin kita semua pasti setuju. Tapi kalau dikatakan Tuhan didahulukan, nggak cocok keluarga. Tapi ini berbicara tentang apa? Tentang apakah kita mau jadi tuan atau jadi hamba. Firman Tuhan sudah cocok. Dahulukan Tuhan, nggak mungkin Tuhan tidak apa. Tapi ini kan membutuhkan iman. Tapi kalau zaman sekarang, apalagi seliwiran, semua YouTube mengatakan, ya, betul atau betul? Sekarang YouTube mengatakan, hamba Tuhan perampok yang bicaranya selalu bicara perpuluhan. Jadi nggak gampang sekarang jadi hamba Tuhan. Selama 15 tahun saya melakukan penggembalaan. Paling 3-4 kali saya bicara tentang perpuluhan. Nggak berani bicara. Kalau bicara nanti dipikir hamba Tuhan itu mata duitan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya harus ungkapkan kebenaran. Soal Anda mau ikut atau tidak, itu kan bukan urusan saya, itu urusan jemaat. Karena di sini diposisikan, apakah jemaat mau menjadi hamba atau menjadi tuan? Nah, kita lihat ketika janda ini pasti lebih sayang anaknya daripada si nabi. Nabi nggak punya anak. Janda punya anak. Dia bisa seperti saya datang ke rumah mantan pegawai saya. Bapak kan nggak tahu. Saya yang lebih tahu kebutuhan anak saya apa. Maka saya tidak beli rumah. Saya semua uang saya pergunakan untuk anak sekolah dan lain sebagainya. Memang anaknya berhasil. Tapi sampai sekarang umur 56 tahun dia belum bisa beli rumah demi menghidupi 3 anak. Artinya apa yang mau saya gambarkan? Seorang ibu lebih tahu anaknya daripada saya. Janda Sarfa ini lebih tahu dan lebih cinta anak daripada sang Nabi Elia. Tetapi karena dia ingin menjadi hamba atas apa yang dia dengar firman Tuhan, dia lakukan. Setelah dia lakukan, firman Tuhan katakan, minyak dalam buli-buli tidak akan habis, tepung dalam tempayan tidak akan habis, sampai Tuhan menurunkan hujan pada musimnya. Ini ekstrim Bapak Ibu. Kalau dibicara zaman sekarang, sangat sulit untuk bisa diterima. Betul? Tapi saya sampaikan aja, soal penerimaan Anda, jemaat mau terima atau tidak terima, itu keputusannya dan tanggung jawabnya sama Tuhan, bukan sama saya. Tapi bagi saya sudah selesaikan, sudah bicarakan.
Saya sudah sampaikan. Sekarang kita lihat contoh di zaman Perjanjian Baru. Baca Lukas pasal pertama ayat 38. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Kira-kira Maria mengandung resiko enggak? Resiko sosial, tanpa suami dia mengandung, bisa dirajam mati. Resiko keluarga, anak, kamu betul-betul bikin malu orang tua. Siapa calon suami anak ini? Siapa calon bapak anak ini? Kok kamu belum nikah tapi sudah hamil? Itu pasti. Di zaman itu sangat ketat. Ada wanita hamil tanpa suami bisa dirajam dari hukum Yahudi. Tapi apa kata Maria? Maria katakan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Makanya di dalam ayat kitab Lukas ini juga, Lukas menulis satu ayat yang sangat-sangat keras. Ya, coba baca Lukas pasal 6 ayat 46. Ini keras ini bahasanya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Ya, ini Tuhan protes lewat Lukas. Mengapa kamu sebut aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak lakukan apa yang kukatakan? Ketika kita sebut Tuhan, itu bukan label agama. Tapi Tuhan itu adalah pemilik dan pengendali hidup kita. Kita mau sebut dia Tuhan, Tuhan, tapi kita tidak mau lakukan apa yang dikatakan. Tuhan protes lewat hambanya, Rasul Lukas. Tuhan itu sungguh lembut dan dia tidak pernah mau memaksa kita. Kita yang mengambil keputusan untuk kita menjadikan diri kita tuan atau hamba. Contohnya kita lihat kepada sidang jemaat yang di Laodikia. Kita buka Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Ini jemaat di Laodikia. Apa kata firman Tuhan? Sudah kita baca ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan tidak pernah memaksa. Kalau Tuhan nggak pernah memaksa, masa saya sebagai seorang hamba Tuhan, siapalah saya? Saya harus memaksa Anda? Enggak. Saya tidak mungkin bisa memaksa. Karena Tuhan berdiri buka pintu, ketuk dia. Keputusanmu mengetuk membuka pintu, itu adalah keputusan kita. Kita terima tamu. Kita nggak mau tamu kita terima, kita diam aja. Saya terus terang, kalau datang ke rumah saya, segerombolan pakai baju yang agak kurang pas lah. Bukan karena compang-camping, agak kurang pas. Saya lihat, nggak perlu saya buka. Tapi kalau saya lihat perlu saya buka. Berarti apa? Buka atau tutup pintu itu keputusan orang dalam, toh? Betul? Keputusan orang dalam. Keputusan kita juga sekarang yang duduk di sini, apakah kita mau terima Tuhan, suara Tuhan atau tidak? Kalau andai kata Tuhan berdiri di depan pintu ketok, kita di sini kita nyanyi, sebut nama Tuhan, jingkrak Tuhan, tapi nggak ada Tuhan. Bagaimana? Berarti keputusan kita mau membiarkan Tuhan datang atau tidak.
Disinilah letaknya. Tapi kita tadi sudah lihat, ketika kita tidak mau menjadi hamba atas suaranya, resikonya seperti Saul. Ketika kita mau menjadi hamba atas suaranya, seperti janda Sarfa. Ketika kita mau menjadi hamba atas suaranya, karena satu orang betul-betul total, ekstrim, menyerah total. Aku adalah hambamu, jadilah sebagaimana perkataanmu. Lahirlah Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Betul? Dan yang paling ekstrim adalah di atas kayu salib, yang beberapa saat kita akan merayakan Jumat Agung. Di atas kayu salib Yesus katakan, sudah selesai. Kenapa? Dalam minggu yang sama, kita coba baca Matius pasal yang ke-21 ayat 39. Matius 21 ayat 39. Salah ya, sebentar saya lihat ya. 26:39 mungkin. Coba lihat Matius 26:39. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Ini adalah puncak penghambaan tertinggi atas suara yang dia dengar. Biar kita boleh meneladani Yesus di atas kayu salib. Sebelum disalib dia sudah katakan, kalau boleh, jika sekiranya mungkin biarkan cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini adalah puncak penghambaan diri atas firman yang Allah sampaikan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita mau menjadi tuan atas apa yang kita dengar, atau menjadi hamba atas apa yang kita dengar? Tadi saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Waze sudah mengatakan belok kiri, tapi saya tidak perhatikan. Kenapa? Karena saya di dalam mobil itu bercerita, ya, suara banyak masuk ke dalam telinga saya, sehingga ini kurang saya perhatikan untuk mendengar belok kiri. Saya lurus saja sampai lebih 17 kilo. Akhirnya kalau saya tidak bertanya, tidak akan sampai pada tujuan, tersesat. Ya. Banyak orang sekarang menjadi anak Tuhan yang tersesat karena apa? Karena menjadi tuan atas firman yang dia dengar. Kalau kita menjadi tuan atas apa yang kita dengar, berarti apa? Berarti kita mau mengatakan bahwa apa? Bahwa kitalah yang berdaulat atas suara itu. Betul? Kita yang berdaulat atas suara itu. Aku menjadi tuan atas suara itu. Aku mau memilih atau tidak sama. Zaman sekarang anak Tuhan itu sama seperti kita ke restoran. Ya. Kalau ke restoran, Bapak Ibu perhatikan di sini baik-baik. Saya mengajak tim majelis gereja yang baru dibentuk. Saya ajak kita makan di restoran Medan. Betul? Begitu saya datang, kita datang semua tim ini 8 orang, tentu disodori menu kan. Mau makan apa? Ya, lihat. Pasti yang dipilih nih udang gala goreng, ya kan? Babi kecap. Ini kita pesan. Artinya apa? Kita mau sesuai dengan selera kita. Kita dengar firman Tuhan kadang begini, kita mau seperti selera kita. Firman Tuhan, ini gak cocok untuk aku ini. Ini cocoknya untuk ibu, kata bapak. Minggu berikutnya bapak bilang, ibu bilang, ini cocok untuk bapak. Inilah dia jadinya. Karena masing-masing tidak ada penundukan diri terhadap firman, masing-masing menjadi tuan atas firman yang kita dengar. Ini gambarannya.
pagi hari ini kita sudah dipaparkan bagaimana contoh seorang hamba Tuhan. Apa yang harus menjadi pedoman kita ketika kita mau menjadi hamba atas apa yang kita dengar. Kita kembali kepada 1 Samuel tadi. Kita kembali lihat tentang Samuel. Dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, saya ingin baca ayat selanjutnya. Di sana dikatakan, ya. Saya baca ayat yang ke-14. Ya. Ayat ke-15. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya, Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikan kepadamu?" Disampaikannya, itu Tuhan. "Apakah disampaikan Tuhan kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu." Terus 18. Lalu Samuel memberitahukan semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun, kecuali kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Ini hamba Tuhan yang menyadari walaupun resikonya keluarga, keturunannya akan musnah, tapi dia tahu dia salah, dia sadar, dia kembali menjadi hamba. Dia katakan, biarlah dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandang baik. Seorang yang hamba menjadi hamba dari apa yang didengar adalah satu, tidak boleh menutupi apa yang dipesankan. Misalkan saya mau menyenangkan Bapak Ibu, saya sampaikan firman Tuhan, kemudian saya olah dengan versi saya. Itu saya salah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, Samuel memberitahukan semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu. Karena saya berprinsip ini, saya sampaikan itu adalah merupakan kewajiban saya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau lakukan, itu bukan lagi ranah saya. Itu ranah Bapak Ibu. Karena itu tanggung jawab daripada setiap orang yang mendengarkan firman. Ya. Maka saya tidak pernah mau, bahasa Jawanya tidak ada tedeng aleng-aleng. Tidak mau menutupi, ngomong saja. Apa yang Tuhan sampaikan. Hanya mungkin perbedaannya adalah cara menyampaikan dan cara menguraikan. Tapi secara letter like firman Tuhan ngomong apa, kita harus sampaikan. Soal Bapak Ibu mau menjadi tuan atau hamba, itu keputusan Bapak Ibu, bukan keputusan saya. Tapi kalau ditanya, saya akan berkata seperti Joshua. Pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan beribadah. Kepada Allah orangnya Amori yang negerinya kamu duduki, atau kepada Allah nenek moyang kita yang disembah oleh nenek moyang kita di seberang sungai Efrat. Ya, Yosua pasal yang ke-24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah kepada Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan masing-masing ambil tanggung jawab untuk menjadikan firman Tuhan itu, apakah itu akan menjadi tuan atas hidupmu, atau Anda menjadi tuan atas firman Tuhan, atau Anda akan menjadi hamba atas firman Tuhan. Itu keputusan masing-masing. Saya tidak pernah memaksa, tapi saya berkewajiban untuk menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan tadi sudah dilihat, Tuhan tidak pernah mau mendesak. Dia berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang mendengar, membuka pintu akan masuk. Tuhan tidak pernah memaksa Bapak Ibu. Sampai pada detik ini. Tapi ingat, kalau dulu Tuhan mengatakan, ya, dulu Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, kepada umat pilihannya, dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, dengarkanlah. Coba buka. Ulangan pasal 6 ayat 4, firman Tuhan katakan begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata dengarkanlah itu dalam bahasa aslinya
seperti ini. Sema. Sema artinya sama, tapi bacanya sema artinya dengar, dua, lakukan. Bagaimana kalau Tuhan tidak sema? Tuhan dengar tapi tidak lakukan. Semua anak Tuhan akan kecewa dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan sema, Tuhan dengar, Tuhan lakukan apa yang kita mau. Kita minta Tuhan sembuhkan aku, Dia dengar, Dia lakukan, Anda senang, betul? Tapi kalau Tuhan hanya dengar saja tidak mau lakukan, bagaimana? Makanya sema itu adalah sifat daripada Allah. Bapak Ibu pernah dengar cerita firman Tuhan yang mengatakan Raja Salomo. Raja Salomo katakan, minta apa yang kau mau minta, aku akan berikan ketika dia bertemu dengan Tuhan di Gibeon. Salomo katakan apa? Aku tidak minta apa-apa, tapi aku meminta apa? Meminta hati yang mendengar. Hah? Hati yang bijaksana. Tapi dalam bahasa aslinya, hati yang sema. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hati yang bijaksana. Artinya hati yang sema apa? Hati yang sema itu hati yang mau dengar dan taat. Ya kan? Pernah Bapak Ibu lihat ini, gambar ini? Jadi dari peristiwa Raja Salomo, hati yang mau bijaksana, itu hati yang sema, ini dia hati. Saya nggak begitu pandai gambar. Ini kalau dibagi dua, ini daun telinga. Berita semua masuk lewat daun telinga, tapi bermuara di hati. Hati bahasa Inggrisnya adalah heart. Sekarang kalau ambil tengahnya, ear, itu artinya telinga. Mari minta sama Tuhan. Tuhan, jadikan telingaku hati yang sema, hati yang mendengar. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menjadi tuan atas telinga kita, tapi biarlah hati yang menjadi tuan. Hati izinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita, dan kita mau. Ya, jadikan hati ini hati yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah banyak contohnya, ya. Contoh janda Sarfa sudah contoh, dan terakhir, contoh terakhir. Ya, kiranya contoh terakhir ini, ya, contoh ya. Coba buka Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 dan 28. Tapi sebelum ini saya sampaikan yang lain dulu. Kan tadi saya katakan bahwa Yesus adalah puncak penghambaan yang dapat kita lihat. Ya. Nah, di dalam ayat 27 ini dia katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kenapa jemaat? Kenapa orang Kristen digambarkan sebagai domba? Karena domba satu binatang yang sungguh, binatang yang taat. Tapi kalau kambing binatang yang nanduk. Nggak mau. Kambing adalah tuan atas apa yang didengar. Tapi domba adalah hamba atas apa yang didengar. Dan domba tidak pernah salah mendengar. Ya. Dia kalau dengar suara gembala asing dia tidak mau ikut baca di dalam. Ternyata itu ada. Eksperimen itu sudah pernah dilakukan. Ada video klipnya yang mengatakan bahwa ketika kumpulan domba itu hadir di tanah lapang, maka ada orang lain yang berpura-pura seperti gembala memanggil. Citan. Dia nggak mau dengar. Tapi ketika gembala yang sesungguhnya, yang sehari-hari menggembalakan dia memanggil, maka telinga daripada domba itu mulai dia pasang. Ketika dia pasang, dia langsung kumpul. Itu saya salah. Sebenarnya ada video klipnya, tapi saya nggak bukakan. Makanya firman Tuhan katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti-Ku. Kenapa dalam prosesi Minggu Penyalipan
Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahwa Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah. Karena Yesus adalah gambaran manusia sempurna yang memperhambakan dirinya pada puncak penghambaan. Dia taat 100%. Ya. Dan firman Tuhan katakan begini, bagi yang mau menjadi hamba atas apa yang didengar, ayat 28. Ayat 28 kita buka. Dan aku, kata Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau kita menjadi murid, menjadi anak Tuhan, menjadi jemaat yang seperti domba yang taat, percayalah, pengajaran bagaimanapun yang datang kepada Bapak Ibu tidak akan tersesat. Karena Bapak Ibu menjadikan dirimu sebagai hamba atas firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Artinya kehidupan kekal udah jamin. Ya. Bukan liantin salib yang menjamin kehidupan kekekalanmu. Bukan keberadaanmu di dalam gereja, ruangan gereja yang membuat Anda memang di dalam gereja itu butuh, karena suara Tuhan datang di gereja. Sama seperti suara Tuhan datang di bait Allah buat Samuel. Anda semua bakal terpanggil menjadi anak yang setia, menjadi anak yang bagaimana, itu suara Tuhan datangnya dari lewat bait Allah. Kalau Anda keluar di tempat karaoke tidak akan ada suara Tuhan. Tapi kalau kita ada di dalam suara Tuhan pun, kalau kita memposisikan diri kita seperti tuan atas apa yang kita dengar, kita kan tidak akan mendengar firman Tuhan yang sesungguhnya. Tapi kalau kita menjadi hamba atas apa yang kita dengar, maka tadi sudah kasih contoh. Secara ekonomi, ada tekanan daripada masa paceklik, tekanan dari kekurangan, tekanan dari masa kesusahan ekonomi. Tapi si janda itu tetap mengikuti firman Tuhan. Tuhan membela. Halo, semua orang mengatakan tahun 2026 akan banyak terjadi krisis dan sebagainya. Saya hanya menganjurkan kepada Bapak Ibu, bersikaplah seperti hamba atas firman yang engkau dengar. Dan engkau akan melihat pertolongan-pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Sekalipun krisis, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Amin. Percayalah itu. Kalau kita memposisikan kita. Yang kedua, sebagai hamba Tuhan, kalau Anda mendengarkan berita apapun yang disampaikan lewat telingamu, Anda jadikan hatimu adalah hati yang sema, lakukan itu. Kalau Tuhan katakan, ampuni dia, betul-betul ampuni dia, datangi dia, rangkul dia. Jangan masih tetap simpan di sini. Kalau tetap simpan di sini, akibatnya sakit sendiri. Kenapa? Karena kita mau menjadi tuan atas firman yang kita dengar. Yang ketiga, Tuhan tidak memaksa. Yang keempat, jaminan kehidupan kekal menjadi bagian dari setiap orang yang memposisikan hidupnya sebagai hamba atas apa yang dia dengar. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita